tidak ada yang bisa menjamin bahwa siapa yang mengikuti sosok tertentu akan masuk surga. Gak ada yang bisa menjamin itu kecuali satu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Baik, apa dalilnya, Pak? Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sehingga Allah jamin orang yang mendapatkan cintanya Allah itu jika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah ridha, kemana arahnya? Al-Jannah, surga. Selain itu tidak ada yang bisa menjamin seperti ini. Makanya dalam Islam kita diajarkan masing-masing manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Sehingga dia tidak bisa berlindung dari tameng tokoh agamanya. Allah katakan di surat Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap jiwa itu dia tergadaikan dengan apa yang dia perbuat. Maka si A beramal A, nanti dia akan mempertanggungjawabkan amalnya. B beramal B, dia akan mempertanggungjawabkan amalnya, dan seterusnya. Sudah? Maksud saya begini. Terkadang ya, ada orang yang dikasih ajaran agar dia nggak keluar dari prinsip tokohnya. Pokoknya Bapak ikuti saja saya, nanti Bapak akan aman di akhirat. Pasti masuk surga. Pasti itu. Ya. Pasti. Loh, kok bisa Anda bisa menjamin kayak gitu? Ada juga yang kayak gini ya. Nanti kalau kamu ketemu malaikat, sampaikan, saya pengen mengikutnya Mbah Fulan, Mbah A. Nanti malaikat pasti akan memaafkan. Siapa yang bisa jamin kayak gitu? Dan kalau boleh saya katakan, ini kan tindakan sembrono gitu ya, mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda apakah tahu akhirat? Sudah pernah ketemu Allah? Atau dapat wahyu dari Allah? Lalu siapa yang menjamin seperti ini? Kalau tidak ada, kenapa berani ngomong kayak gitu? Kenapa berani ngomong seperti itu? Padahal masing-masing jiwa akan mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga kita datang kepada Allah mempertanggungjawabkan amal pribadi, bukan amal organisasi. Ya Allah, saya kan penganutnya ini, kok bisa saya dihukum? Bisa nggak itu jadi alasan? Karena masing-masing kita akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang itu lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari istri dan anaknya, karena masing-masing punya urusan yang besar. Sehingga bapak ibu semuanya nanti akan fokus mikir amalnya sendiri-sendiri. Nggak bisa, saya akan geret pemimpin tokoh saya. Ya Allah, ini yang akan mempertanggungjawabkan amal saya. Loh, kok bisa? Kamu mempertanggungjawabkan amalmu sendiri. Tokoh ini mempertanggungjawabkan amal dia sendiri. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Baik. Karena itulah, bertahan pada pendapat tokoh, padahal jelas itu adalah perbuatan yang salah. Dia tahu itu salah, tapi dia mengikuti tokoh itu dengan alasan, kalau benar saya dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa si tokoh, kiainya. Kok enak gitu ya? Ini kan prinsipnya enak sekali. Andaikan prinsip ini benar, Pak, kita lebih mending milih jadi orang awam. Kan gitu ya? Mending milih jadi orang bodoh agama yang cuman ngikuti aja jadi ekor,
Karena kalau benar tokoh yang kita ikuti kita dapat pahala, dapat surga. Kalau salah dia yang nanggung resiko. Enak sekali jadi orang awam. Ngapain kita belajar agama kalau kayak gitu ya? Sehingga orang akan menolak. Coba kamu datang ke Mekah, ngaji sama syekh, nanti pulang biar jadi tokoh. Nggak mau saya. Meskipun dibiayai. Tanggung jawabnya berat apa? Saya ngomong, kalau benar Bapak Ibu semuanya dapat pahala, saya juga dapat. Kalau salah, saya yang nanggung dosa. Kok enak sekali? Nggak mau saya. Terus kalau salah gimana? Yang ngikuti saya ikut salah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan, ayat 27-28. Ayat 27-29. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Pada hari di mana orang dolim gigit jari. Gigit jari tanda apa? Nyesel. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu saya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah. Andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan itu sebagai pemimpin agama saya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari adzikr, dari peringatan ba'da idja'ani, padahal peringatan itu sudah datang. Nah, sehingga orang ini menyesal ketika kenapa saya dulu mengikuti si A, kenapa saya dulu mengikuti si B. Padahal jelas ini tuh menyimpang. Berarti dia nggak bisa apa Pak? Nggak bisa beralasan dengan tokoh agamanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari perkataan orang kafir ketika dia mengajak kepada kekufuran. Nanti kalau kamu disiksa, dosamu tak tanggung. Sehingga dengan tegas berkali-kali Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat itu sering diulang Pak? Sering, coba diulang Pak. Apa? Baik. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga ketika ada seorang tokoh, dia melakukan perbuatan yang menyimpang, menyampaikan satu pernyataan yang menyimpang. Sudah? Lalu di saat yang sama kita mengikuti padahal kita tahu itu menyimpang. Maka dia berdosa dan pengikutnya juga berdosa. Tidak bisa dosa pengikutnya dilimpahkan ke tokohnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Betul, dosa tokoh lebih besar dibandingkan pengikut. Tapi semuanya kena dosanya. Allah ceritakan di surat Al-A'raf. Ya. Allah ceritakan di surat Al-A'raf. Saya kutipkan ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di surat Al-A'raf ayat 38-39. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kalian bersama sekelompok jin dan manusia yang sudah ada di dalam neraka. Jadi saat Allah memerintahkan sekelompok orang untuk masuk ke dalam neraka, Allah firmankan, kalian susul mereka ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali ada sekelompok yang masuk neraka, maka yang di dalam neraka melaknat yang datang. Sehingga mereka saling mencela. Begitu ada kelompok baru yang masuk neraka, yang sudah disiksa di neraka, mereka melaknat, mencela orang yang baru saja masuk itu. Hatta idza daraku fiha jami'an, sampai ketika mereka ketemu di neraka, qalat ukhrahum liulahum. Maka para pengikut yang masuk neraka belakangan mengatakan kepada pendahulunya, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka inilah yang dulu menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Berikanlah pelipatan pahala di neraka. Pelipatan siksa di neraka. Qala, kemudian Allah jawab apa? Likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Semuanya aku lipatkan hukumannya meskipun kalian tidak mengetahui.
Wa qalat ulahum li ukhrahum. Lalu yang masuk neraka duluan mengatakan kepada yang masuk neraka belakangan. Fama kana lakum alaina min fadl. Kamu tidak lebih terhormat dibandingkan aku. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasakan siksa disebabkan perbuatan kalian. Sehingga ketika mereka ketemu saling mencela, ini melakukan kesesatan diikuti oleh pengikutnya, padahal mereka tahu itu kesesatan, nyemplung neraka bareng, mereka berantem di neraka. Itu bukti bahwasanya kita nggak bisa berlindung dengan nama tokoh, berlindung dengan nama seseorang selain Rasulullah SAW untuk menyelamatkan diri dari neraka. Ya. Sehingga orang misalnya mengatakan ketika dihisab, ya Allah karena saya dulu pengikutnya si fulan, ini tanggung jawabnya fulan bukan saya. Oh, enggak bisa. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Tayyib.